Bagian keempat, edisi khusus Tunas Zaitun, kita berbicara tentang fungsi minyak zaitun. Minyak zaitun diperoleh dari bijinya. Maka memang minyak zaitun itu sangat terkenal, baik untuk campuran obat, masakan. Tetapi kali ini kita berbicara fungsi minyak zaitun secara spiritual. Kita menemukan itu di dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 1, bahwa minyak zaitun itu dipakai sebagai minyak urapan. Dalam perjanjian lama ada 3 jabatan dalam pelantikannya itu diurapi. Apakah itu imam? Apakah itu nabi? Dan raja. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 kita menemukan pengurapan tentang raja. Kita tidak membahas lagi pengurapan tentang nabi ataupun imam, karena kita sudah berbicara banyak tentangnya pada waktu membahas fungsi batang. Kita tahu bahwa sebuah negara yang kerajaan, maka pemimpin tertinggi adalah raja. Sementara negara republik, pemimpin yang tertinggi adalah presiden. Nah, kalau ditanyakan apakah fungsi minyak zaitun di dalam kehidupan spiritual, kalau kita melihat negara kita yang adalah republik, pemimpin tertingginya disebut dengan presiden. Siapa yang melantik presiden? Tidak kebetulan rekaman daripada edisi keempat Tunas Zaitun itu dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober, di mana kita juga sedang mengalami pelantikan dari presiden yang ke-8. Kita tahu yang melantik siapa, yaitu anggota legislatif MPR DPR. Jadi kita melihat bahwa seorang anak yang dibentuk menjadi Tunas Zaitun tidak tertutup kemungkinan suatu hari kelak mereka akan menjadi anggota-anggota legislatif yang berkualitas, yang punya power, punya integritas, punya loyalitas. Tidak seperti yang dikatakan presiden kita yang ke-6, yang ke-4 yaitu Gus Dur, yang pernah berkata anggota legislatif kita kayak taman kanak-kanak. Dan faktanya kita sering menjadi saksi daripada apa yang dikatakan Gus Dur dan kebenarannya. Nah, saudara-saudara, bukankah luar biasa kalau anak-anak kita yang kita bentuk menjadi Tunas Zaitun, pada waktunya mereka memiliki peranan yang sedemikian rupa. Lebih jauh dikatakan di dalam Imamat pasal 24, fungsi daripada minyak zaitun itu jelas dikatakan minyak tumbuh dari zaitun. Yaitu apa? Minyak pelita di bait Allah. Menjadi pertanyaan, kenapa ya pelita di bait Allah yang dibicarakan? Kenapa bukan pelita di tempat lain? Kita tahu fungsi pelita itu menerangi kegelapan. Apakah rumah bordil tidak membutuhkan pelita? Saya tahu saudara akan cepat-cepat menjawab, iya, di sana perlu remang-remang. Ya sudah. Nah, bagaimana dengan rumah judi? Perlu nggak pelita yang terang? Perlu. Kalau nggak, bagaimana bisa lihat nomor-nomornya, bukan? Tapi firman Tuhan berbicara pelita di dalam bait Allah. Ini menarik perhatian.
Kenapa begitu? Dengan tegas Musa diperintahkan untuk menyampaikan itu kepada bangsa Israel, untuk selalu menyediakan minyak pelita di dalam bait Allah. Artinya, kalau pelita tidak menyala dalam bait Allah, kita semua tahu apa jawabannya. Bait Allah bisa dalam kegelapan. Apa maknanya? Secara spiritual, saya tidak ada maksud untuk mendiskreditkan, tapi ini sekedar contoh untuk kita bisa melihat perbandingannya. Saya masih melihat suatu masa. Untuk tepatnya saya lupa. Waktu saya pulang ke Sumatera, saya terkejut ketika saya naik taksi dari lapangan udara yang waktu itu masih Polonia untuk pulang ke rumah kami di Binjai. Saya biasa melewati satu jalur yang saya udah tahu persis. Lalu tiba-tiba supir taksinya itu bilang, "Bu, kita nggak lewat situ ya. Soalnya kalau lewat situ melewati sebuah gereja," kata dia gitu. "Emang kenapa, Pak?" saya tanya. "Iya, sekarang di gereja itu terjadi peperangan, Bu." "Hah?" "Iya. Kalau pendeta kelompok A yang khotbah, maka pendeta kelompok B sudah menyediakan peti mati di depan mimbar." "Hah? Sampai sejauh itu?" "Iya." Dan saya mendengar memang tidak ada sih sampai pendeta yang dibunuh mati. Tetapi saya mendengar yang jari-jari dipotong itu ada beberapa. Kenapa sampai terjadi begitu? Di gereja yang merupakan satu denominasi yang cukup besar di Indonesia, HKBP, hanya satu. Karena mereka pernah kehilangan minyak zaitun. Mereka tidak memperhatikan pembinaan untuk tunas zaitun, sehingga tidak ada pohon zaitun yang menghasilkan minyak dari bijinya. Dan terjadi kegelapan di dalam denominasi pada dekade itu. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya tunas zaitun untuk menghasilkan pohon zaitun dewasa, sehingga ada minyak zaitun yang juga berfungsi menjadi minyak pelita di bait Allah, agar bait Allah tidak disusupi kegelapan. Pertanyaan saya, apakah GKI bisa disusupi kegelapan? Bisa. Kenapa tidak? Mungkin berbeda caranya. Kalau HKBP karena orangnya keras-keras, mereka melakukan kekerasan dengan fisik. Tetapi di GKI apa yang bisa terjadi? Bisa korupsi, bisa apa? Bisa perselingkuhan, dan sejenisnya. Kalau sampai kita tidak menyiapkan minyak zaitun, yaitu tunas zaitun, anak-anak pada usia golden age. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tetap sungguh memperhatikan pembinaan anak-anak kita menjadi tunas zaitun, sehingga kita tidak kehilangan pelita yang menyala di dalam bait Allah. Tuhan memberkati. Amin.